oma, opa, om tante, saudara-saudari terkasih yang disayangi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berkumpul di ibadah doa keluarga pada hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua selalu diberikan kesehatan yang berlimpah, diberikan sukacita oleh Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari yang penuh sukacita ini. Walaupun kita hanya melakukan ibadah online dikarenakan pandemi yang saat ini sedang mewabah, saya yakin dan percaya bahwa semua itu kita jadikan pembangun buat kita semua, agar kita tetap percaya dan kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Mari kita melakukan saat teduh sejenak. Baiklah, oma, opa, om, tante, saudara-saudari terkasih, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 322, Terang Matahari, baik yang pertama dan juga yang keempat. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan. Kau sertai dan lindungi kami. Kau jaga kami pula dalam tidur kami hingga bangun pada pagi hari ini, dan kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Engkau tuntun perjalanan kami kemanapun kami nanti akan melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami selalu mengandalkan Engkau di setiap hari kami ya Tuhan, dan di setiap persoalan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Semoga sebagian dari firman-Mu ini dapat menjadi bekal kami untuk menjalani hidup kami hari lepas hari ya Bapa, dan dapat kami terapkan juga di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-12. Injil Yohanes pasal 2 1-12 saya akan bacakan buat kita semua. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom keluarga Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Saudara dan keluarga semuanya dilimpahi oleh berkat, kesehatan, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam suasana bulan keluarga, kita akan membahas bersama tentang keluarga yang melayani. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di minggu lalu, bahwa keluarga juga dapat kita sebut sebagai gereja mini. Itu artinya keluarga pun perlu melakukan 3 tugas panggilan gereja, yaitu bersaksi atau marturia, bersekutu atau koinonia, dan melayani atau diakonia. Dan kali ini secara singkat kita akan sama-sama membahas tentang pelayanan atau diakonia. Apa sih artinya pelayanan? Tentu secara cepat kita akan membayangkan bahwa pelayanan yang dimaksud adalah ketika kita menjadi seorang majelis jemaat, menjadi song leader, ataupun menjadi liturgos dalam kebaktian, menjadi petugas multimedia di gereja, ataupun sebagai editor doa keluarga. Orang-orang yang melayani dalam pelayanan gereja, baik yang ada di depan layar ataupun orang-orang yang di belakang layar, disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, tetapi apakah wujud pelayanan hanya berhenti di situ saja? Nah, jawabannya tentu tidak. Perlu kita sadari bersama bahwa saat ini kita bisa menjumpai kok ada pelayanan gereja yang terlihat oke dan aktif di gereja, tetapi tidak oke dalam tanda petik ketika melayani di dalam keluarganya masing-masing. Terlihat sangat aktif di gereja, tetapi keluarganya sendiri diabaikan. Nah, lalu apa sih keluarga yang melayani? Keluarga yang melayani adalah keluarga yang tentu tidak hanya melayani di gereja, tetapi juga melayani di dalam keluarga. Melayani sesama anggota keluarganya. Kita sadari bahwa tidaklah mudah tentu melayani di keluarga. Mengapa demikian? Karena setiap orang di dalam keluarga memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Di dalam keluargalah semuanya terbuka. Tidak ada topeng, tidak ada pencitraan. Masing-masing menunjukkan sifat aslinya. Tetapi inilah seninya. Kita bisa saling support dan saling melayani dalam kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya ingin mengajak kita untuk membaca teks ini dan merenungkannya dengan perspektif yang sedikit berbeda. Mari kita lihat kisah ini dengan perspektif dari Ibu Maria. Sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu, ia pasti memiliki sensitivitas yang kuat sebagai seorang perempuan. Maria pasti tahu betul bagaimana rasanya kalau dalam hajatan nih ya, ada makanan atau mungkin minuman yang habis. Untuk itulah Maria meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kalau kita lihat,
Yesus pun dengan rendah hati menerima permintaan ibunya. Ia tentu bisa saja menolak, tetapi Yesus memilih untuk taat. Ketaatan Yesus tentu tidak semata karena ia tunduk kepada Maria yang adalah ibunya, tetapi juga menunjukkan pelayanan Yesus bagi sebuah keluarga baru di Kana. Kalau kita lihat di ayat 5, Maria pun juga menaruh percaya yang besar pada anaknya Yesus, sehingga ia meminta pada para pelayan untuk mengikuti apapun yang diminta oleh Yesus. Maria percaya, sekalipun Yesus saat itu belum pernah melakukan mujizat, ia tahu bahwa Yesus pasti akan melakukan yang terbaik. Ada saling percaya, ada kemauan untuk melayani, ada proses untuk menerima pendapat, dan ada kerendah hatian. Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga, kita melayani dengan sensitivitas kita masing-masing. Setiap anggota keluarga kita tentunya punya cara pandang dan sifat yang berbeda-beda, termasuk dengan sensitivitas yang berbeda-beda pula. Perbedaan ini dan kekurangan ini janganlah dipandang sebagai hal yang mencelakakan, melainkan kita bisa belajar untuk rendah hati, mau mendengar, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah sudah menjadi keluarga yang melayani? Hari ini kita belajar. Yang pertama, untuk menjadi keluarga yang melayani, maka setiap anggota keluarga harus sadar bahwa setiap orang punya sensitivitas masing-masing. Mendengar dan menerima pendapat anggota keluarga adalah hal yang baik. Yang kedua, untuk menjadi keluarga yang melayani, maka setiap anggota keluarga harus saling merendahkan hati. Yesus punya alasan yang kuat loh untuk tidak mendengarkan Maria, tetapi ia merendahkan hatinya untuk mendengarkan ibu Yesus. Nah, sebagai anak nih yang mungkin saat ini sudah menjadi tulang punggung keluarga, masihkah kita mau dengan rendah hati menerima pendapat dari orang tua kita yang mungkin sudah lansia? Atau mungkin kita merasa diri lebih superior dan untuk itu tidak perlu lagi mendengarkan mereka. Yang ketiga, kita belajar untuk menjadi keluarga yang melayani. Kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu, baru kemudian menjadi dampak bagi orang-orang lain. Kita belajar untuk tidak meninggalkan keluarga kita, tetapi menjadikan keluarga sebagai partner dalam melayani bersama. Di ayat 12, Yesus pun mengajak Maria untuk bersama-sama dengannya dalam pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Ia tidak meninggalkan Maria sendiri, tapi ia pun juga merangkul orang tua atau keluarganya untuk pergi bersama-sama dalam pelayanan. Semoga renungan hari ini menolong keluarga kita semua. Amin. Saat teduh buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk renungan yang hari ini kami pelajari. Kami belajar ya Tuhan, bahwa menjadi keluarga yang melayani satu dengan yang lain, kami perlu kerendah hatian, kami perlu saling percaya, kami perlu mau merendahkan diri satu sama yang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi keluarga yang bisa terus saling menolong, saling menopang antar sesama anggota keluarga. Kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan yang mau melayani. Saat ini sebagai keluarga Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap keluarga agar menjadi keluarga yang saling melayani, rendah hati, dan mau saling mendengar. Mari sama-sama kita berdoa.
Yang kedua, kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberi kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa bagi penerapan PSBB di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia agar dapat berjalan dengan tertib dan mengurangi angka penularan COVID-19. Dan yang keempat, mari kita berdoa buat orang-orang yang sakit dan tenaga medis agar diberikan kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Yang kelima, mari kita berdoa menaikkan pergumulan pribadi keluarga kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baiklah, Oma Opa, Om Tante, saudara-saudari terkasih, di mana kita sudah memasuki di penghujung ibadah kita akan ibadah kita ini, di mana kita tadi sudah memuji nama Tuhan dan kita mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Semoga itu bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi setiap persoalan dan selalu mengandalkannya dalam setiap pekerjaan kita, dan kita dapat menerapkannya hari lepas hari dan selalu mengandalkan Tuhan. Marilah sebelum kita menutup ibadah ini, kita memuji nama Tuhan dari PKJ 185.
Tuhan mengutus kita, baik yang pertama dan juga yang kedua. Jemaat Tuhan sekalian, keluarga Tuhan, demikianlah doa keluarga pada hari ini. Selamat melayani dan saling melayani dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari